Berlaku adillah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Seandainya anakku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Itu menunjukkan bahwa Rasul menunjukkan sikap adil. Jangan sampai kemarahan itu kita lampiaskan. Maka seandainya orang mau membalas, ada orang salah, kita mau balas. Bagaimana? Boleh nggak membalas kesalahan orang? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan bahasan kita tentang akhlak sesama muslim. Sekarang kita bahas poin yang keenam, yaitu berlaku adil. Kepada sesama muslim kita harus berlaku adil. Bahkan adil itu kepada siapa saja, apalagi kepada sesama muslim. Kenapa harus berlaku adil? Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Begitu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8. Adil juga membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Berlaku adillah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Adil itu proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya, memenuhi hak orang-orang yang punya hak, menghukum sesuai dengan tingkat kesalahan orang. Nah, itu namanya adil. Maka kalau ada orang salah, kita hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Kalau orang punya hak, kita penuhi hak-haknya. Itu namanya berlaku adil. Oleh karenanya, adil itu kepada siapa saja. Wal adlu fir ridha wal ghadab. Salah satu faktor yang membuat orang selamat, salasun munjiyatun. Ada 3 faktor yang dapat menyelamatkan, yaitu khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah pada waktu sepi atau pada waktu ramai. Saat sendiri atau bersama orang lain, tunjukkan rasa takut kepada Allah. Nah, yang kedua, wal adlu fir ridha wal ghadab. Berlaku adil kepada orang yang kita ridho atau kepada orang yang kita benci. Berlaku adil di sini berarti kepada siapa saja. Dulu ada sahabat mengeluhkan, ya Rasul, masih ada dalam kehidupan sekarang kalau orang-orang penting, orang-orang berdarah biru, kalau bahasa kita, melakukan kesalahan itu dibiarkan saja, ditutup-tutupi. Tapi kalau orang biasa yang melakukan kesalahan bisa dihukum lebih berat dari kesalahannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyatakan, seandainya anakku Fatimah mencuri, akan aku potong tangannya. Itu menunjukkan bahwa Rasul menunjukkan sikap adil. Seandainya Fatimah yang mencuri anaknya sendiri, akan dipotong tangannya, bukan ditutup-tutupi. Yang ketiga, wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu hidup sederhana, baik pada waktu fakir maupun pada waktu kaya. Ini yang juga membuat orang jadi selamat dalam hidup dunia akhirat. Hidup sederhana saat fakir, miskin, atau saat kaya. Mungkin timbul pertanyaan, lah kalau orang
Orang kaya disuruh sederhana, wajar. Tapi kalau orang miskin bagaimana? Kok udah miskin masih disuruh sederhana? Masalahnya ada orang miskin tapi tidak sederhana. Yang kaya saja harus sederhana, apalagi yang miskin. Ini ada yang miskin tapi tidak sederhana. Bagaimana? Dia bergaya hidup seperti orang kaya. Orang Betawi bilang kelakuannya kayak orang kaya. Sehingga ada ungkapan, biar miskin asal sombong, biar tekor asal kesohor. Nah, ini yang gak benar. Yang ketujuh, akhlak sesama muslim itu tidak bermarahan. Tidak bermarahan. Kadang-kadang kita nggak suka sama orang lain, ya itu wajar karena ada faktor-faktor tertentu, tapi jangan sampai kita jadi marah berlebihan kepadanya. Maka kalau kita lagi marah, kita harus menahan diri. Orang takwa itu dia suka menahan amarahnya. Orang takwa itu kan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Surat Ali Imran ayat 134. Orang takwa itu menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Terus menahan amarahnya. Jadi kalau lagi marah, jangan ditumpahkan. Kalau nggak ditumpahkan, jadi sakit Pak Ustadz. Jangan bilang begitu. Apa kalau terus ditumpahkan nggak jadi penyakit? Jadi ditahan amarahnya. Jangan dilampiaskan. Lalu, seandainya kalau kita mau menahan amarah, itu solusinya adalah memaafkan. Sehingga wal afina 'anin nas, maafkan kesalahan orang lain sehingga nanti kita bisa menahan amarah. Nah, marah ini bisa berbahaya buat kita. Bahayanya itu bisa merusak keimanan. Al-ghadab yufsidul iman kama yufsidus sabrul asal. Marah itu merusak iman seperti pahitnya jadam merusak manisnya madu. Madu itu kan manis, tapi dengan sesuatu yang pahit, maka manisnya bisa hilang. Nah ini, oleh karenanya, jangan sampai kemarahan itu kita lampiaskan. Maka seandainya orang mau membalas, ada orang salah, kita mau balas, bagaimana? Boleh nggak membalas kesalahan orang? Boleh. Tapi membalas tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukannya. Kalau lebih, itu namanya sudah melampiaskan kemarahan. Misal, saya dipukul. Berapa kali saya dipukul? Sekali. Balasnya bagaimana? Pukul lagi, itu orang sekali. Tapi biasanya kalau sudah urusan membalas, wah, saya pukul dia 2 kali, bahkan 3 kali. Nggak cukup, saya tendang dia. Sehingga jatuh terkapar. Udah jatuh terkapar, masih belum cukup, saya injak perutnya. Udah saya injak perutnya, saya ludahi mukanya. Udah saya ludahi mukanya, saya lontarkan kata-kata yang jelek. Dasar brengsek. Bahkan bukan hanya bilang dasar brengsek, saya sebut nama binatang, dasar anjing. Ternyata bukan cuma dia yang saya katakan brengsek. Oh, saya masih mencela orang tuanya. Bapak lu juga modelnya begini, brengsek. Wah, itu udah lebih berapa itu kalau begitu? Wah, itu udah lebih banyak. Jadi kemarahan yang dilampiaskan melebihi dari kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Nah, ini jangan sampai terjadi. Sehingga semua kita harus menahan amarah. Lalu yang ke-8 adalah memenuhi janji. Kalau kita berjanji, kita penuhi janji. Jangan sampai janji tinggal janji, lalu kita tidak pernah memenuhinya. Meskipun janji pada anak kecil, yang anak kecil itu tidak menagih. Misalnya begini, ada anak kecil menangis,
Biar supaya tidak menangis, kita berjanji. Diam. Kalau kamu diam, bapak kasih permen. Diam gak tuh anak? Diam. Sesudah dia diam, dikasih permen gak? Nah, kalau nggak dikasih permen, itu namanya tidak memenuhi janji. Sekecil itu. Kita jangan anggap remeh, sehingga janji harus kita penuhi. Oleh karenanya, meskipun kita harus memenuhi janji, tetap kita gunakan kata insya Allah, bukan pasti. Insya Allah, saya penuhi janji, saya penuhi apa yang kita sepakati. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.